Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, NIM 1901026 dari program studi S12A. Di sini, saya akan menjelaskan tentang macam-macam viskometer, penggunaannya, dan juga contoh soalnya. Tetapi sebelum itu, saya akan membahas dulu pengertian viskometer. Apa sih yang dimaksud dengan viskometer? Viskometer merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur viskositas suatu cairan, di mana viskositas sendiri yaitu tahanan aliran fluida yang merupakan gesekan antar molekul-molekul yang satu dengan yang lainnya. Ayo, siapa yang tahu macam-macam viskometer? Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam viskometer. Macam-macam viskometer. Yang pertama, viskometer kapiler, yang kedua, viskometer Hopler, yang ketiga, viskometer cup and bob, keempat, viskometer cone and plate. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama adalah viskometer kapiler atau Ostwald. Pada viskometer Ostwald, yang diukur adalah waktu yang diperlukan oleh sejumlah cairan tertentu untuk mengalir melalui pipa kapiler dengan gaya yang disebabkan oleh berat cairan itu sendiri. Yang di sebelah ini adalah contoh gambar alatnya. Cara kerjanya, satu, dibersihkan terlebih dahulu. Kedua, letakkan viskometer dengan posisi vertikal. Ketiga, pipet cairan yang akan ditentukan kekentalannya dimasukkan ke dalam reservoir. Yang keempat, biarkan viskometer beberapa menit. Terus yang kelima, cairan dihisap melalui pipa B. Yang keenam, cairan dibiarkan turun ke garis N. Yang ketujuh, cairan catat waktunya. Yang kedua, viskometer Hopler. Pada viskometer Hopler yang diukur waktunya yang dibutuhkan oleh sebuah bola untuk melewati cairan pada jarak atau tinggi tertentu. Prinsip kerjanya adalah menggelindingkan bola yang terbuat dari kaca. Gambar yang di sebelah ini adalah contoh alatnya. Cara kerjanya, ukur diameter bola, timbang massa bola, ukur panjang tabung viskometer dari atas sampai bawah, tentukan massa jenis masing-masing cairan, ukur temperatur alat viskositas, isi tabung dengan aquades, lalu dimasukkan bola. Pada saat bola di atas, hidupkan stopwatch. Pada saat bola di bawah, matikan stopwatch. Catat waktu bola jatuh, terus tabung dibalik, ulangi prosedur itu 3-6 kali. Yang ketiga, viskometer cup and bob. Prinsip kerjanya, sampel digeser dalam ruangan antar dinding luar dari bob dan dinding dalam dari cup, di mana bob masuk persis di tengah-tengah. Yang di sebelah ini adalah contoh contoh gambar alatnya. Cara kerjanya, dalam viskometer ini, sampel dimasukkan dalam ruangan antar dinding luar bob atau rotor dan dinding dalam mangkuk cup yang pas dengan rotor tersebut. Berbagai alat yang tersedia berbeda. Dalam hal bagian yang berputar, ada alat di mana yang berputar adalah rotornya, ada juga bagian yang mangkuknya yang berputar. Yang keempat adalah viskometer cone and plate. Alat ukur untuk kekentalan yang memberikan penelitian suatu instrumen yang canggih untuk menentukan secara rutin viskositas absolut cairan dalam volume sampel kecil. Yang di samping ini adalah contoh gambar alatnya. Cara kerjanya,
adalah sampel ditempatkan di tengah-tengah papan, kemudian dinaikkan hingga posisi di bawah kerucut. Kerucut digerakkan oleh motor dengan bermacam kecepatan dan sampelnya digeser di dalam ruangan sempit antara papan dan yang diam dan kemudian kerucut. Lanjut ke contoh soal. Jika waktu yang dibutuhkan aseton untuk mengalir antara kedua tanda pada viskometer Oswald adalah 45 detik, untuk air adalah 100 detik, diketahui kerapatan aseton 0,78 gram, ketetapan air 0,997 gram, dan viskositas airnya 0,8904 cps. Berapa viskositas aseton? Yang ditanyakan ini adalah viskositas aseton. Kita memakai rumus rumus viskometer Oswald. Kemudian didapatkanlah hasilnya 0,3167 cps. Sekian dari video ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum.